selanjutnya. Siapa yang tidak membawa buku dan siapa yang membawa buku harap dibuka bukunya. Ya, ada yang tidak membawa buku? Tidak ada. Baik, kalau misalnya ada membawa buku semua, silakan buka bukunya di halaman 57. Buka bukunya halaman 57. Buka bukunya halaman 57. Sebelum kita melanjutkan pada pembahasan minggu ini, Bapak akan sedikit mengulang pembahasan minggu kemarin, yaitu tentang norma-norma yang ada dalam masyarakat. Macam-macam norma dalam kehidupan masyarakat itu ada 4 norma, yaitu norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Yang pertama norma kesopanan, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma agama, yang keempat norma hukum. Ketiga norma itu tidak lengkap apabila tidak ada norma hukum. Jadi norma hukum adalah norma yang melengkapi 3 norma sebelumnya. Karena norma hukum berfungsi untuk menjadikan ketertiban kepada warga negara yang tinggal di suatu negara. Perlu kalian ingat bahwasannya sebuah negara pasti mempunyai yang namanya hukum dan tata tertib pada masyarakat itu sendiri. Semua negara, semua daerah mempunyai adat dan istiadat yang berbeda. Tetapi bangsa Indonesia mempunyai banyak suku bangsa yang dikenal dengan tata keramahnya, sopan santunnya, dan keadilannya. Oke, sudah mengerti sampai sini? Kita mengingat pembelajaran minggu lalu? Ya, baik. Kita lanjut ke pembelajaran minggu ini, yaitu tentang norma dan keadilan di dalam masyarakat. Dibuka bukunya halaman 57. Setiap manusia, perhatikan bukunya, setiap manusia akan berinteraksi dengan manusia lainnya. Interaksi yang dilakukan tentu karena adanya kepentingan atau keperluan. Tidak mustahil terjadinya konflik atau perbedaan pendapat terhadap manusia dengan manusia yang lainnya. Agar kepentingan tiap-tiap warga masyarakat dapat berjalan dengan damai, maka perlu adanya untuk mewujudkan keadilan. Dibuka, dilihat bukunya. Jangan ada yang berbicara, dilihat bukunya. Yang pertama, pentingnya norma dalam kehidupan masyarakat. Norma ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena minggu kemarin sudah kita bahas tentang norma yang ada di masyarakat. Sekarang kita akan membahas pentingnya norma yang ada di masyarakat. Suatu norma atau kaidah dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting. Karena dengan adanya norma akan menciptakan suatu keadilan dan keteraturan sebagai ciri dari sebuah perbedaan manusia. Untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara juga diperlukan kesederhanaan.
atau perlu juga dengan kesadaran diri sendiri. Itu sangat diperlukan karena dapat membuat orang menjadi nyaman dengan kita, karena kita mempunyai kesadaran diri yang penuh dan mempunyai kejiwaan yang atau tata krama yang bagus atau yang baik. Nah, dalam melaksanakan norma kita perlu melihat orang lain. Kita perlu melihat orang lain, tetapi menerapkan norma mulai dari diri sendiri. Norma itu diterapkan kepada orang lain, tetapi memulai dari diri kita sendiri. Karena yang tahu diri kita hanyalah kita kepada Tuhan, dan Tuhan yang Maha Esa. Keberadaan kaidah atau norma juga bisa disebut dengan kaidah atau aturan yang mengatur manusia atau warga negara atau masyarakat supaya hidup dengan mengikuti peraturan-peraturan yang ada di negara tersebut atau di daerah tersebut. Kaidah berperan sedemikian rupa sehingga setiap anggota masyarakat menyadari apa yang terjadi, hak dan kewajibannya. Adapun arti penting norma bagi kehidupan masyarakat yaitu ada 4 macam. Pentingnya norma bagi kehidupan masyarakat ada 4 macam. Yang pertama, dilihat bukunya. Yang pertama, membatasi tingkah laku manusia. Jadi kita menjadi manusia itu tidak boleh bertingkah atau berbuat sesuka hati kita, tetapi semua itu mempunyai aturan. Semua itu sudah diatur oleh negara dengan aturan tertulis agar hidup kita nyaman dan damai. Mau tidak mau aturan yang sudah diterapkan kepada masyarakat harus dipatuhi secara terpaksa dan harus benar-benar dari diri sendiri. Yang kedua, menjadi pedoman atau panutan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, menciptakan kehidupan yang aman, tertib, serasi dan seimbang. Apabila kita mengikuti aturan negara, aturan tertulis, norma-norma negara dan norma-norma masyarakat yang tidak tertulis, maka menciptakan hidup yang aman, tertib, serasi dan seimbang. Tidak ada yang namanya pertengkaran dan perkelahian satu dengan yang lainnya. Yang keempat, perhatikan bukunya, membentuk budi pekerti yang baik dan luhur. Nah, apabila kita mengikuti norma-norma yang ada, akan memperbaiki budi pekerti yang baik dan luhur. Gitu. Jadi orang itu, kita sebagai insan yang lemah tidak boleh berbuat seenak-enaknya. Semua itu mempunyai peraturan. Semua itu ada undang-undang dan ada hukumnya. Indonesia, perhatikan, Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Setiap warga negara mempunyai hak kewajiban terhadap dirinya. Perhatikan, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap dirinya untuk negara. Undang-undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat 3. Semua warga negara mempunyai kewajiban dan hak untuk terhadap negara, dari dirinya untuk negaranya. Kalau misalkan kita tinggal di negara Indonesia, kita mempunyai hak dan kewajiban untuk negara kita. Nah, gitu. Kalau misalkan kita tinggal di suatu kampung atau di suatu daerah, kita mempunyai hak dan kewajiban terhadap daerah itu tersebut. Entah kita membantu bergotong royong atau membuat suatu hal yang bermanfaat untuk manusia, untuk masyarakat, itu bisa seperti itu. Selanjutnya, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwasannya segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan dalam pemerintahan dan wajib mentaatinya. Nah, jadi kita sebagai warga negara Indonesia berada di ruang lingkup negara yang patut kita ikuti dan kita jalankan peraturan-peraturan yang ada di negara kita. Nah, sebaliknya negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Tadi telah disebutkan sebelumnya pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwasannya kita mempunyai hak dan kewajiban kepada negara kita. Begitu juga sebaliknya, negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Undang-undang dasar, undang-undang negara itu tujuannya untuk melindungi warga negara kita, untuk melindungi kita sendiri sebagai warga negara. Warga negara, pentingnya hukum bagi warga negara sebagai berikut. Nah, jadi kita sebagai warga negara mempunyai 4 hukum. Yang pertama, memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Yang kedua, melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Yang ketiga, oke, diperhatikan bukunya. Pentingnya hukum bagi warga negara sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kepastian hukum bagi warga
Perhatikan. Perhatikan. Apa? Memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Yang kedua, melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Yang ketiga, memberikan rasa keadilan bagi warga negara. Yang keempat, menciptakan ketertiban dan ketentraman. Oke, dilihat bukunya. Yang pertama, memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Sebuah peraturan berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Pada saat tidak ada kepastian hukum, semua orang yang bertindak sesuka hatinya, hukum rimba akan berlaku. Dengan hadirnya hukum, tidak akan terjadi kesewenang-wenangan, semua diatur sehingga warga dapat hidup tenang. Ya, memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Warga negara itu memerlukan yang namanya kepastian hukum agar hidup menjadi tenang, agar hidup tidak selalu direcokin atau diganggu oleh orang lain. Yang kedua, melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Peraturan berfungsi untuk melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Undang-undang ada untuk menjamin hak itu tersebut terus terjaga. Karena bila dilanggar hak itu, ia akan mendapatkan hukuman. Ya, jadi apabila kita melanggar hukum, kita akan mendapatkan hukuman. Yang ketiga, memberikan rasa keadilan bagi warga negara. Harus diakui bahwa undang-undang merupakan sebuah jaminan adanya rasa keadilan. Tanpa adanya undang-undang, bila ada pelanggaran akan sulit. Nah, bila tidak ada peraturan, maka kita akan berantakan, hidup akan tidak akan tenang. Yang keempat, menciptakan ketertiban dan ketentraman. Menciptakan ketertiban dan ketentraman. Ya, Undang-Undang Dasar mampu membuat warga negara hidup menjadi damai, nyaman dan tenang. Ya. Selanjutnya, lihat bukunya nomor 2, pengertian keadilan. Menurut pendapatmu, apa makna keadilan? Ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan berasal dari kata adil. Adil yang dimaksud ini adalah kejujuran. Adil yang dimaksud adalah kejujuran, ketulusan dan keikhlasan. Selanjutnya, dalam bahasa Arab berarti dari kata adil, artinya kejujuran, ketulusan dan keikhlasan. Itu. Sebentar, ada pesawat. Adapun pengertian keadilan menurut para ahli, yaitu yang pertama, dilihat bukunya. Yang pertama, Plato. Kata Plato gini, keadilan adalah di luar kemampuan manusia, biasa di mana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan undang-undang. Ya. Yang kedua, menurut Thomas Hobbes, keadilan adalah suatu perbuatan yang didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.
Thomas Hobbes, keadilan adalah suatu perbuatan yang didasari dengan perjanjian. Nah, jadi sebuah janji seharusnya tidak boleh diingkari, karena apabila diingkari maka tidak berbuat adil. Gitu. Yang ketiga, menurut Aristoteles, keadilan kelayakan dalam tingkah laku manusia. Nah, menurut Aristoteles, keadilan merupakan kelayakan tingkah laku manusia. Jadi orang bisa disebut adil. Ini menurut Aristoteles, orang bisa disebut adil karena dia bisa mengontrol tingkah laku dirinya tersebut. Gitu. Ngerti? Ya. Yang kedua, selanjutnya menurut Franz Magnificeno, keadilan adalah suatu keadaan yang menggambarkan semua orang dalam situasi yang sama. Nah, gitu. Keadilan adalah menggambarkan seorang dalam suatu situasi yang sama. Misalnya, ketika teman-teman kita makan, kita tidak makan, maka itu disebut tidak adil. Tetapi apabila teman kita makan, lalu kita ikut makan bareng bersama, makan bareng-bareng, maka itu bisa disebut adil. Mengerti? Ya. Perhatikan buku kamu. Macam-macam keadilan ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam-macam keadilan ada 6. Keadilan bersifat subjektif, karena adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Yang menurut kita adil belum tentu adil bagi orang lain. Yang menurut kita baik belum tentu baik menurut orang lain. Jadi penilaian kita dengan penilaian orang lain tidaklah sama. Pandangan kita oleh pandangan orang lain itu tidak sama. Oleh sebab itu kita harus mematuhi tata krama, keadilan dan hukum negara yang sudah ditulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kita harus mematuhi. Keadilan yang pertama, keadilan komunikatif. Keadilan yang kedua, keadilan distributif. Keadilan yang ketiga, keadilan legal. Keadilan yang keempat, keadilan vindikatif. Keadilan yang kelima, keadilan kreatif. Keadilan yang keenam, keadilan protektif. Ya. Dilihat bukunya. Keadilan terbagi menjadi 6. Keadilan komunikatif, keadilan distributif, keadilan legal, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan protektif. Oke, mengerti? Ya. Selanjutnya di halaman 60 ada soal. Ayo kita jawab bareng-bareng soalnya. Ada yang mau membaca soal tersebut, pilihan ganda dan uraian? Ayo dibuka bukunya. Oke, Bapak bacakan. Nomor 1. Berikut ini yang merupakan pengertian norma adalah: A. Pedoman bagi masyarakat. B. Kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia. C. Sesuatu yang membuat perilaku. D. Aturan yang dibuat sebagai perangkat hidup masyarakat. Jawabannya adalah B.
Ya, betul. Nomor 2, salah satu norma yang bersifat relatif karena penerapannya di setiap daerah berbeda-beda adalah norma kesopanan. Ya, betul kamu. Nomor 3, norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat mengandung 2 isi, yaitu baik buruk, benar salah, perintah dan larangan, hukum dan sanksi. Apa yang benar? Ya, betul, perintah dan larangan. Nomor 4, norma-norma dalam masyarakat akan dipatuhi oleh masyarakat apabila, ya betul, warga masyarakat menyadari akan pentingnya norma itu sangat penting, memiliki kesadaran akan norma-norma yang baik atau yang bagus. Nomor 8, berikut ini yang bukan arti dalam kata adil adalah memihak kepada salah satu pihak. Jadi kita itu yang disebut adil adalah tidak memihak salah satu yang dipihak, tetapi harus beramai-ramai. Mengerti? Nomor 10, dalam kehidupan sehari-hari norma berperan sebagai petunjuk dan tingkah laku. Bagian uraian, bagian B. Bagian B, nomor 1, istilah norma berasal dari bahasa Latin yang berarti, tadi sudah Bapak jelaskan, istilah norma berasal dari bahasa Latin yang artinya, yang berarti apa? Ya, ukuran. Nomor 2. Ntar dulu. Kenapa dalam bahasa Latin disebut ukuran? Karena norma itu adalah mengukur seberapa adilkah orang dalam berkehidupan. Kita harus berkehidupan adil, mematuhi, supaya kita menjadi orang yang disenangi oleh orang lain. Seperti itu. Nomor 2, perintah merupakan salah satu isi pokok norma yang berisi ketentuan untuk perintah. Kalau misalnya kita diperintah nih, kita harus apa? Untuk apa diperintah? Untuk melakukan suatu perbuatan. Ya, betul. Nomor 3, keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap orang yang terjadi baginya dengan berdasarkan hak seseorang pada suatu objek tertentu disebut keadilan. Keadilan apa tuh? Keadilan komunikatif. Apa kamu keadilan apa? Kamu keadilan apa? Komunikatif. Nomor 4, kenapa disebut keadilan komunikatif? Keadilan komunikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagian dengan berdasarkan hak seseorang pada suatu objek tertentu. Nomor 4, sifat
norma kesusilaan adalah, ayo, sifat norma kesusilaan adalah, oh ada pesawat, bentar. Nomor 4, sifat norma kesusilaan adalah bersifat apa? Norma kesusilaan itu bersifat apa? Norma kesusilaan bersifat universal. Umum atau universal. Universal itu umum yang membolehkan semua warga masyarakat melakukannya, asalkan sesuai dengan aturan dan undang-undang dasar negara, tidak melanggar hukum. Norma kesusilaan memberikan petunjuk tentang cara bersikap dan bertingkah laku. Kita bertingkah laku, kita membuat sesuatu, kita harus mempunyai norma supaya tidak melanggar, gitu. Nomor 5, norma yang bersumber dari kata kehidupan atau budaya berupa kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya adalah norma apa? Norma kesopanan. Jadi norma kesopanan mengatur yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi norma kesopanan adalah norma yang mengatur kehidupan manusia, pergaulan manusia, perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai manusia harus berperilaku, berakhlak, bertata krama, mempunyai sopan santun kepada orang lain, khususnya kepada orang tua. Kita harus berbicara dengan suara yang pelan jika berbicara kepada orang yang lebih tua. Mengerti? Oke. Pada pertemuan pagi ini kita sudah membahas norma-norma dalam masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini, kita sebagai warga masyarakat harus mengikuti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 3 tentang hak dan kewajiban untuk negara. Dan kita pada pelajaran pagi hari ini kita sudah mengerjakan soal pilihan ganda dan uraian, dan kemudian kamu sudah menjawabnya. Maka dibaca kembali buku PPKN di rumah, dipahami lagi dan dipelajari lagi. Mungkin pada pembahasan pada hari ini cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.